semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kenalin, nama aku Nabila Maulidia, Elvina Agustin, Laurenza Zulid Putri. Jadi kami dari kelas 12H. Sekarang ini kami sedang mengerjakan tugas wawancara, yaitu mewawancarai salah satu guru hebat, yaitu Pak Debi, untuk memenuhi tugas infografik dan tugas wawancara. Nih teman-teman, jangan lupa ikutin keseruan kita wawancara pada hari ini ya. Stay tune. Teman-teman semuanya, jadi hari ini kita sudah bersama Bapak Debi. Ini guru inspiratif teman-teman, yang banyak banget pengalamannya, hobinya juga keren-keren. Daripada kita basa-basi, ayo kita dengerin langsung dari Bapak Debinya langsung. Nih Bapak, saya ingin bertanya nih, coba Bapak ceritakan sedikit tentang diri Bapak, dari mulai tempat tinggal Bapak dan tanggal lahir Bapak, serta jabatan Bapak saat ini gitu sebagai guru. Oke, kalau Bapak lahirnya di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Seluma 40 tahun yang lalu, 13 Maret 1984. Nah, kebetulan saya punya hobi ya macam-macam tadi. Ada juga yang paling ekstrim sih, sekarang ini lagi masih hobi pendakian gunung. Terus juga hobi juga nambah ilmu baru. Nah, ilmu baru itu banyak, misalnya ikut berbagai macam pelatihan. Nah, kalau alamat sekarang rumahnya di Air Sebaku. Oh, Oke, baik Pak. Oke, jangan lupa nih main ke rumah Bapak Debi. Nah, apa sih Pak yang memotivasi Bapak untuk memilih dunia pendidikan sebagai jalan hidup, apalagi untuk memilih jadi guru? Oke, kalau dulu SMA punya cita-cita kayaknya biasa aja sih, sama kebanyakan orang juga pengen jadi dokter gitu kan, karena kebetulan saya juga anak IPA, tapi banyak faktor yang membuat saya berpikir ulang. Salah satu diantaranya mengenai pembiayaan kuliah. Cuman untuk memuaskan diri saja sih, dulu saya ikut beberapa tes masuk perguruan tinggi, diantaranya juga saya pernah dinyatakan lulus pendidikan dokter di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tapi pada akhirnya orang tua menyuruh saya untuk menjadi seorang guru atau pendidik seperti sekarang ini. Wah, keren nih teman-teman. Nah, bagaimana Pak? Apa nih pencapaian atau prestasi yang paling berkesan selama Bapak berkarir di dunia pendidikan? Oke, prestasi yang pertama itu saya tidak pernah honor. Dalam artian lulus kuliah 2007, Maret 2008 saya langsung dapat NIP, artinya jadi pegawai negeri dalam usia yang relatif muda. Itu sudah pencapaian sih menurut saya. Kemudian juga sampai sekarang sudah mengajar kurang lebih 16 tahun, jadi sudah banyak lah ya, banyak hal sudah bertualang juga, dalam artian sekarang dinas desa negeri 6, dulu dari Kabupaten Bengkulu Selatan, pernah dinas di Seluma juga, jadi sudah nemuin berbagai macam karakter siswa atau peserta didik. Oke, siap Pak. Nah, selama Bapak menjadi guru nih, atau selama Bapak memimpin, program atau inovasi apa yang paling Bapak banggakan nih? Menurut Bapak sih jadi guru itu yang paling penting itu kayaknya jadi guru yang mempesona. Karena kalau sudah jadi guru yang mempesona itu, mudah-mudahan materi yang disampaikan itu biasanya lebih cepat diterima sama muridnya. Jadi kalau kita sudah tidak menarik, tentu biasanya muridnya juga tidak suka dengan belajar. Jadi itu yang penting. Yang kedua, ya pasti harus jadi guru itu harus menguasai materinya. Materi yang akan disampaikan itu dikuasai terlebih dahulu, disampaikan dengan baik, kontekstual. Kalau sekarang nih lagi musim pembelajaran mendalam. Oke, siap Pak. Nih Pak, menurut Bapak, apa tantangan terbesar di dunia pendidikan saat ini? Tantangan di dunia pendidikan itu sebenarnya dinamis. Dinamis artinya berubah. Karakter siswa itu yang paling penting, karena daripada kemampuan akademik itu lebih baik yang ditonjolkan itu adalah sikapnya, perbaikan sikap, mulai dari hal-hal kecil. Jadi sebagai contoh misalnya sikap siswa ketika ketemu dengan gurunya itu menunjukkan pasti tidak kan, misalnya siswanya ketemu dengan murid menyapa begitu, itu kan sudah ada ikatan batin yang kuat antara siswa dengan murid. Tentu iklim yang seperti itulah yang sangat menurut saya pas buat dunia pendidikan sekarang. Oke, jadi yang penting tuh attitude ya Pak. Oke, baik Pak. Bagaimana cara Bapak menghadapi tantangan-tantangan tersebut Pak? Kalau misalnya ada murid yang attitude-nya kurang atau gimana gitu Pak?
Oke, yang pertama saya mengupgrade diri juga ya, mengupgrade diri ikut berbagai macam pelatihan. Karena mungkin dari berbagai pelatihan itu kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Bagaimana cara mereka menghadapi siswa atau peserta didik yang sikapnya seperti ini. Nah, itu bisa kita ambil, bisa kita gunakan, kita manfaatkan juga dalam artian perkara cocok dengan tidak cocoknya terserah nanti. Yang jelas kita coba dulu. Mungkin dari cara kita mengajar, merubah model pembelajaran, kemudian membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu penting. Jadi siswa sudah tahu, misalnya tidak boleh menggunakan handphone berlebihan. Hal seperti itu sudah merubah loh, sudah merubah agar siswa itu jauh lebih baik dalam bersikap. Benar. Saya juga lihat nih Bapak Debi suka sekali ikut-ikut workshop, pelatihan, ya kan Pak. Nah, jadi kalau misalnya Bapak menjadi seorang pemimpin nih Pak, apa nih visi Bapak untuk sekolah atau pendidikan di masa depan? Oke, sebenarnya menjadi seorang pemimpin itu harus lengkap dulu, menguasai kemampuan pedagogiknya juga. Jadi ada program-programnya juga. Jadi kalau saya nanti ke depan, yang paling penting bagi saya itu bagaimana meningkatkan sekolah yang saya pimpin itu jadi lebih baik, punya program-program yang nyata dan terasa ke siswanya. Sebagai contoh saja misalnya tentang kebersihan lingkungan sekolah, jika tidak hanya tulisan dilarang membuang sampah, tapi siswa punya kesadaran sendiri buat meletakkan sampah. Kemudian mengatur siswa mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat agar menunjukkan bahwa sekolah kita itu lebih baik. Tentu yang pasti yang paling bagus itu tidak boleh ada KBM atau kegiatan belajar mengajar yang banyak kosongnya. Oke, siap Pak. Nah, apa nih yang membuat Bapak Debi tetap semangat menjalani peran sebagai pemimpin nih sekaligus pendidik? Kan biasanya kan orang-orang tuh kalau jadi guru tuh ya gimana gitu ya Pak? Ya jadi guru ya jadi guru aja gitu ya. Apa namanya, dalam artian sudahlah kalau udah jadi guru gitu. Tapi kalau saya sih itu tadi, kita harus tetap upgrade diri, menyesuaikan dengan lingkungan sekarang. Dalam artian siswanya juga berkembang. Angkatan tahun ini seperti ini, tahun depan belum tentu bisa dipakai cara yang sama. Jadi kita mempersiapkan diri agar selalu punya adaptasi baru kita itu kita siapkan gitu. Oke, siap Pak. Nah, kalau Bapak Debi sendiri, apakah Bapak punya nih moto hidup atau filosofi yang selalu Bapak pegang? Kalau saya itu jangan pernah berhenti mencoba. Oke, siap. Jangan pernah berhenti mencoba. Silakan apapun itu, karena yang nggak bisa dirubah itu satu. Mencoba mati ya. Oke, mencoba mati. Kalau mencoba mati nanti mati beneran. Oke. Kalau yang lain untuk hal yang baru, belajar hal yang baru, apalagi nih Gen Z kan. Nah, banyak hal-hal yang harus kami yang sudah tua ini belajar dengan Gen Z, kayak misalnya editing video, cara memperindah fotografi, karena hal-hal yang seperti itu gurunya juga tidak boleh malu sama siswanya, harus berani belajar dulu. Siap. Oke Pak, apa nih pesan Bapak untuk siswa agar bisa sukses di sekolah maupun di masa depan? Oke, yang pertama kembalilah ke kodratnya. Oke, Sebagai seorang pelajar. Nah, kalau sudah tahu menjadi seorang pelajar itu tidak lama loh, hanya 3 tahun. Artinya selama 3 tahun itu bersikaplah sebagai seorang pelajar, lakukan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang pelajar. Kemudian juga tentu kalian berjuang sekuat tenaga agar apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Mungkin itu kan. Oke, siap Pak. Apa nih harapan Bapak Debi untuk generasi muda Indonesia? Oke, generasi muda itu kata Bung Karno, nyawanya pembaharuan atau pembangunan di Indonesia. Nah, yang paling penting itu adalah pemuda Indonesia sendiri lebih mempersiapkan diri, apalagi sebentar lagi kita akan mencapai Indonesia Emas 2045. Generasi sekarang ini yang menjadi ujung tombak pada saat persiapkan, miliki skill, miliki kemampuan, insya Allah tidak akan terbuang oleh zaman. Itu saya. Oke, siap Pak. Nih, apa nih fun fact tentang Pak Debi atau sesuatu yang kira-kira sebagai guru ternyata Pak Debi ini seperti ini ya, apa nih kira-kira Pak? Kadang-kadang orang nggak bisa membedakan ya. Kalau saya kadang ngajar itu serius, kelihatannya, tapi sebenarnya saya tidak harus dengan serius. Nah, kadang-kadang banyak hal juga yang saya lakukan
sesuai dengan bisa bercanda juga sih. Jadi kadang-kadang orang anggapnya saya serius, kadang-kadang saya bercanda dianggap serius gitu. So, yang kadang-kadang tidak dimiliki orang lain itu tidak tahu saya. Lalu saya sebenarnya lagi pengen bercanda. Jadi karena dianggap serius, jadi serius. Mungkin itu. Dan satu, saya masih tetap akan mendaki sampai kapan. Pendaki, Pak Debi ini pendaki juga Di nih. alam tetap harus nomor satu. Iya. Bapak Debi juga ada YouTube kan Pak? Coba Pak, sebutkan YouTube-nya, Instagram-nya biar di follow nih. Oke, kalau YouTube-nya saya nama sendiri aja ya. Siap. YouTube-nya Devi Yahya Warman. Itu isinya tentang keseharian saya sebagai pendidik, kemudian sebagai aktivitas saya di alam, aktivitas saya refreshing dan lain sebagainya, saya upload di YouTube saya. Nah, untuk Instagram saya juga sama, namanya Devi Yahya Warman. Di TikTok juga Devi Yahya Warman. Boleh silakan kalau mau follow atau berteman. Oke, siap. Jangan lupa follow ya teman-teman ya. Nah, jika dirangkum dalam satu kalimat, apa nih pesan utama yang ingin Bapak sampaikan kepada kami semua? Oke, tetaplah berjuang. Tetaplah berjuang. Oke, itu aja Pak. Oke. Siap. Jadi inilah teman-teman wawancara kita kepada Bapak Debi hari ini. Sangat menginspirasi ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk follow Instagram Pak Debi. Jangan lupa juga untuk follow, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya juga ya teman-teman ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Dadah dulu sama kamera. Dadah.